Bangun, istriku. Bangunlah, sadar. Ayo bangun. Jangan mati Mas Evi. Dia masih bernafas tapi Mas. Oh, masih bernafas. Iya. Gini aja, Mas Evi, daripada ini kita udah kacau balau ya. Coba Mas Evi turutin apa yang dia mau sebentar. Apa yang ditunjukkan, siapa tahu bermanfaat buat kita. Nanti istrimu biar saya yang ngurusin. Yakin Mister? Iya. Saya ikut dengannya ini. Iya. Maaf, kau anak dari Putri Naga Putih. Tidak akan lama kan? Manusia misterius. Sepertinya kamu tidak bodoh. Aku tidak akan lama. Iya Mas Evi. Jangan-jangan nanti setelah aku ikut denganmu, engkau tidak akan membiarkan aku kembali lagi ke sini. Tidak Mas Evi, sepertinya dia gak seperti itu Mas Evi. Cepat Mas Evi. Aduh, Mas Evi, Mas Evi. Apa ini? Kalian mau berhenti gak? Kamu jangan ikut campur. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, tapi kamu jangan ikut campur urusan kami. Tapi saya bisa mengusir kalian. Mau saya keluarkan batu itu? Batu yang membuat kalian takut. Jangan ikut urusan kami. Kami hanya mengejar dia, bukan mengejar dirimu. Oke. Mas Angga. Hati-hati Mas Angga. Fokus saja Mas Angga. Astagfirullah. Raja. Kenapa di sini semuanya kacau? Saya juga tidak tahu Raja. Di mana putriku? Putri membawa Mas Evi. Saya juga nggak tahu kemana dia. Sampai istrinya ditinggal seperti ini. Ini kenapa Raja? Dia sengaja ditidurkan oleh sang ratu. Dia akan ditidurkan selama 3 bulan. Tujuan sang ratu adalah untuk memutus hubungan dengan Saifi. Karena 3 bulan tidak bertemu, tidak ada hubungan, tidak ada pemberian lahir batin. Dinyatakan sudah bercerai. Kok seperti di dunia manusia? Oh jadi Ratu hanya memanfaatkan Mas Evi. Dia hanya untuk itu. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Biarkan aku menyelesaikan masalah-masalah ini. Aku harus membereskan satu persatu. Hai naga iblis. Aku harus membunuhmu. Dasar naga sialan. Kau ingin membunuhku? Tidak bisa. Hai kamu, naga merah. Sedang apa kamu di sini? Dewi kami telah dicuri. Jadi aku harus membawanya untuk kembali. Tidak bisa kau membawanya kembali. Ingat, di dalam perut gadis ini sudah tumbuh benih dari manusia. Tidak akan bisa dipisahkan begitu saja. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mereka baru sekali saja berhubungan. Tidak mungkin dia akan secepat ini. Namanya manusia. Itu adalah hal yang wajar. Tidak seperti kaum naga yang sangat lama. Raja, abaikan dia. Dia memang tak layak. Tolong, selamatkan istrinya Mas Evi. Tenang saja. Dia akan selamat. Hei kamu, pulanglah. Pulanglah sekarang. Aku tidak akan pulang sebelum aku membawa Dewi kembali. Gimana ini? Bagaimana ini, Raja? Tenang saja. Aku akan melindungi dia. Meskipun aku harus membunuh naga kecil itu. Wahai manusia, kau pergi dari sini.
aku akan membawa dia ke tempat kami. Tidak. Ini istri teman kami. Ah, ampun. Aku minta maaf, aku bukanlah tandinganmu. Maafkan saya, Raja. Aku tidak mau mati. Pergilah kamu dari sini. Pergilah kamu. Pergi sekarang. Aku akan mengampuni nyawamu. Baiklah, Raja. Maafkan aku. Mas Angga, ini Mas Sevi lama banget ya? Iya ya, mana ini? Kita tinggal aja bisa. Tinggal. Gendeng Mister, kasihan. Kalau kamu mau tinggal, ya bantu saya gendong ini berat loh. Iya ya. Iya, nenek 50 tahun. Mister, Kenapa? nungguin Mas Ewe aja. Suruh itu gendong istrinya. Raja, boleh kau bertanya? Di mana anakku membawa Mas Sevi? Sepertinya anakku telah menggoda Mas Sairi. Harusnya jangan biarkan dia pergi. Mister, Mas Sevi? Ya, Ini istrimu Mas Sevi? ya. Aduh, Halo, buat Mas Ewe. Maaf saya Mas Angga. Ini belum sadar juga Mister. Mas Sevi dari mana? Saya di sebuah tempat, tapi saya nggak tahu tempat apa itu Mister. Isinya apa saja? Isinya banyak sekali seperti benda-benda dari kerajaan. Mungkin sebuah pusaka ataupun sebuah apa, Mister? Dan juga sebuah tempat-tempat yang sudah hancur, Mister. Anakku, kenapa kau bawa dia ke sana? Ayahanda, aku hanya menunjukkan kebenaran tentang masa depan. Aku hanya ingin membuat pilihan ayah tidak salah jalan. Hei calon suamiku, ikutlah denganku. Aku berjanji, aku akan memuliakanmu. Kamu sudah tahu sendiri kan, jika kamu bersama dia, masa depanmu akan hancur. Biarkan dia menua. Tidak mungkin. Gambaran yang kau berikan kepada saya untuk masa depan itu pasti hanya ilustrasi yang kau buat-buat untuk saya. Aku tidak akan pernah berbohong kepada suamiku sendiri. Aku
menunjukkan kebenaran bahwa nanti kamu akan memiliki anak dari dia, dan anakmu akan menjadi rebutan hingga banyak orang-orang yang menginginkan bukan dari orang yang baik, namun orang yang buruk. Kecuali engkau harus merelakan anakmu berada di tempat yang berbeda, seperti berada di tempat Ratu Naga atau di tempat kami, karena anakmu yang ini adalah anak yang sangat suci, dan dia akan diburu oleh para iblis. Apakah kau pernah mendengar kisah seorang biksu yang dari negeri Cina? Anakmu seperti itu. Dia diburu karena kesucian dirinya, karena ketaatannya. Itulah yang akan menjadi kehancuran banyaknya orang yang akan mencari istrimu ini dan menghancurkan tempat yang kau anggap indah itu. Siapa yang kau kumpulkan selama ini justru akan mencari kehancuran. Orang-orang yang tidak sengaja melihat pusaka mereka akan mengambilnya dan menghancurkannya. Raja, benarkah yang dikatakan? Ya, kemampuan putriku memang bisa membaca masa depan. Semua yang akan terjadi bisa dihindari dengan membacanya dari sekarang. Kenapa? Aku sangat suka melihat Mas Saifi jika bersama dengan putriku. Mas Saifi adalah manusia yang terpilih secara takdir, dan aku ingin mendekatkannya dengan anakku. Mas Saifi, kelihatannya dia memang suka sama Mas Saifi. Mana mungkin ini, Mister? Mana mungkin semua ini terjadi kepada aku ini? Tidak, Mister. Tidak mau. Kenapa Mas Saifi? Saya belum percaya ini semua. Saya belum percaya masa depan saya akan hancur jika saya tidak bersama dia. Tidak mungkin, Mister. Ya udah, semua terserah Mas Saifi saja. Tapi dia nempel terus ke Mas Saifi gimana nih? Mau, Putri. Saya tidak mau, Putri. Saya tidak yakin. Saya tidak percaya ini semua. Saya tidak percaya kalau masa depanku akan hancur jika saya tidak bersamamu. Lebih baik Putri kembali. Baiklah, kalau kamu memang tidak inginkan aku, maka aku akan tetap berada di sampingmu. Dan aku akan membayangimu terus. Terserah, Putri. Yang jelas. Jangan Mas Saifi. Kenapa, Mister? Kalau nanti dia sadar, dia melihat dia, bagaimana dia marah? Baru saja nikah beberapa hari, udah ditempelin sama wanita kayak gini. Pergi kamu. Kamu mengenalku. Aku bisa saja membunuhmu sekarang. Namun karena kamu sangat berguna di bumi ini, aku tidak ingin melakukannya. Dengar. Kamu pikir saya takut?
Ya Mas Evi ya. Benar sekali Mister. Pergi sekarang. Pergi, Putri. Lebih baik Putri pergi sekarang. Jangan dekat-dekati saya lagi dan juga teman saya. Putri. Tidak, aku akan terus mendekatimu, Mas Selvi, sampai kamu membukakan hatimu untukku. Aku akan selalu memperbaiki diriku, membuat diriku secantik yang kau mau. Aku akan memberikan harta tahta padamu. Ngotot Mas Evi. Iya Mister. Tidak bisa. Apapun yang kau tawarkan padaku, saya tetap kekeh. Saya tetap pada prinsip saya tidak ingin menikah denganmu. Baiklah. Jika memang ini mau kamu, maafkan saya Raja. Saya harus bertindak tegas. Alhamdulillah. Bagaimana Mister? Selanjutnya apa yang harus kita lakukan Mister? Saya nggak tahu loh Mas Evi. Jadi Mas Evi harus selalu memegang batu ini Mas Evi. Ya. Saya aneh sekali dengan ini. Ini kayak semuanya itu ditakdirkan hanya kepadamu Mas Evi. Saya nggak tahu Mister. Saya nggak tahu loh. Padahal dari yang mendapatkan batu itu saya, tapi semua ini kayak takdirnya ke kamu. Iya Mister. Duh, Jan. Ini saya benar-benar sangat berat menerima ini semua Mister. Saya nggak mau sebenarnya menerima ini semua. Kenapa harus saya yang harus jadi inti rebutan para naga ini? Saya juga nggak tahu Mas Evi. Mas Evi, Ya. coba istrimu di ini minum Apa, Mister? kopi herbal. Siapa tahu bisa sadar. Mau dicoba Mister? Silakan Mas Evi. Bismillah. Astagfirullah. Dia sadar Mister. Aku kenapa? Badanku lemas sekali. Di mana suamiku? Itu, Tenang. itu. Saya ada di sini. Kau sudah sadar, syukurlah. Dari tadi kau nggak sadar-sadar. Sampai saya bingung. Suamiku. Ya. Tenanglah, kau sekarang sudah aman. Saya dan juga Mr. X akan membantumu. Suamiku. Aku masih sangat lemas, suamiku. Ya udah Mas Evi. Untung dia sudah sadar. Dia juga badannya lemas. Mending Mas Evi gendong, bawa dia pulang. Kita pulang semuanya. Yang penting udah selamat, ya. Kita pulang sekarang, Mister. Iya. Ayo, Mister. Takutnya ada yang datang lagi, Mister. Iya. Ayo Mas Evi. Mas Angga. Ayo Mas Angga. Ayo Mas Evi. Ayo.
Aku nggak bisa Mas Evi. Ini gimana kita mendekat apa gimana, Mister? Dekat saya sini kamera saya pegang cepetan. Cepetan kau masuk. Cepetan tolongin Mas Evi. Baik, Mister. Aku nggak bisa nolongin Mas Evi. Iya, Mister. Siap. Cuma aku nggak bisa menyentuhnya Mas Evi. Hentikan.